Selamat malam anak-anak. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani ya, anak ya. Jadi tetap semangat dalam menjalani terusnya proses pembelajaran daring ya, anak ya. Jangan lupa untuk mengerjakan ujian PH yang kemarin apabila anak-anak yang belum siap ya. Oke, langsung saja untuk mempercepat waktu. Pengertian dan bentuk latihan kebugaran jasmani ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani ya. Saya akan mengulangi lagi ya, anak ya. Di awal sebelumnya kita sudah mempelajari ya, tetapi saya akan membahas kembali lagi. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik ya. Ingat, pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dalam kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan ya, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan berarti. Artinya di sini jadi contoh si A dan si B. Si A ini diberikan waktu ya, anak ya. Jadi siapa yang duluan akan, karena gini, apabila si A dan si B sama-sama usianya sama, berat badannya sama, setiap manusia akan berbeda tentang pembenahan fisiknya, anak ya. Ya. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang macam-macam latihan kebugaran jasmani ya. Jadi macam-macamnya itu ada banyak. Yang pertama mulai dari sini, angkat beban ya, angkat beban. Yang kedua pull up itu sama dengan rest stop ya. Yang ketiga push up, sama dengan back up, ini bersama ya. Baru yang kedua squat jump, sit up, banyak lari di tempat. Itulah artinya bentuk latihan kebugaran jasmani. Jadi artinya bukan hanya angkat beban saja, tapi ada berbagai macam, ataupun naik turun tangga, lari zigzag. Jadi kalau ditanya nanti macam-macam latihannya ya, paling sedikit sebutkanlah 7. Nah, di sini aja udah 6, artinya nambahi 2 3 lagi lah ya. Jadi sampai sini jelas kan ya. Jadi setiap manusia berbeda-beda tingkat kebugaran jasmaninya, apalagi ditambah dengan usia ya. Nanti pembelajaran berikutnya saya akan jelaskan faktor-faktor mempengaruhi kebugaran jasmani. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu apa saja bentuk latihannya dan tentang pengertiannya ya. Lanjut. Oke, kita masuk ke sini. Kekuatan ya, macam-macam atau unsur-unsur kebugaran jasmani. Kekuatan pengertian kekuatan adalah kemampuan otot pada tubuh dalam memikul beban atau dalam aktivitas sehari-hari. Namun pada dasarnya setiap makhluk hidup memiliki batas kemampuan sama tadi. Nah, jadi kalau nanti macam-macam unsur-unsur kebugaran jasmani itu tergantung, tapi yang aslinya ada 10 dia. Tapi di sini saya buat 9. Kenapa 9 sir? Ya, maksimalnya saja yang kita buat ini ya. Lanjut. Ini adalah contoh dalam kekuatan ya. Artinya dalam kekuatan ini banyak. Itu baik dengan push up ya, angkat beban berat, nah itu termasuk dalam kekuatan. Baru apalagi pull up, nah, termasuk dalam kekuatan ya, nak ya. Masuk kita ke daya tahan ya. Daya tahan merupakan kemampuan menggunakan sistem kerja pada jantung. Ini artinya ini daya tahannya tadi ya. Sistem kerja pada jantung, paru-paru, pernapasan, peredaran darah, efektif dan efisien. Contohnya daya tahan ini berlari dalam 3 km sampai 5 km dalam 12 menit. Artinya di sini kita mengejar waktu, bukan mengejar ininya saja, bukan mengejar jaraknya, tapi waktunya. Makanya kalau daya tahan ini biasanya untuk pelari maraton ya, nak ya, bukan pelari cepat. Kalau pelari cepat itu kecepatan, nah beda lagi nanti. Ini daya tahan ya. Kita masuk ke sini, kelenturan ini adalah flexibility, yang dimana yang biasanya ini betul latihannya senam, renang. Artinya kelenturan ini dalam bergerak bebas. Nah di sini sebenarnya merupakan suatu keadaan dimana adanya keleluasan pada otot, terutama pada persendian, seperti tari balik tadi, yoga. Artinya persendiannya itu lentur. Nah itulah yang merupakan kelenturan atau dalam istilah flexibility ya. Kalau ini sir, masuk ke sini apa nanti? Di sini nanti ya, naik turun tangganya nanti ada penjelasannya, enak ya. Kelincahan, nah ini dia kelincahan ini yang saya bilang tadi, mengejar
waktu, artinya mengejar kecepatan atau jarak yang tadi disebut dengan kelincahan. Jadi kelincahan, pengertian kelincahan itulah suatu kemampuan untuk menyesuaikan gerak dari posisi satu ke posisi lainnya, seperti dari posisi kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Itulah bentuk dari kelincahan. Ini bentuk latihannya ini, naik turun tangga, lari zigzag, baru angka 8. Itu tadi dia. Ini tadi gambar untuk kekuatan. Kekuatan itu ya seperti yang saya bilang tadi, pull up, push up, baru angkat beban, sit up juga bisa, boleh diartikan. Karena itu melatih kekuatan otot tangan, namanya kekuatan, mengangkat beban berat, beban kita sendiri. Ada lagi kelincahan. Kalau kelincahan tadi saya bilang tadi apa? Iya, berlari secepat-cepatnya. Tapi beda lagi dengan kecepatan, nanti saya bahas lagi ya. Ini reaksi ya. Reaksi ini tadi ini sorry, maaf, nomor 6 ini daya ledak. Daya ledak ini contohnya, daya ledak ini disebut dengan vertical jump, sit up side jump, front jump. Daya ledak ini seperti kayak pemukul smash, tukang seperti dia pemain bola voli kalau istilahnya, tukang smashernya, menggunakan daya ledak yang cepat, pukulan yang kuat. Beda lagi reaksi. Kalau reaksi ini yang biasanya untuk penjaga gawang, di mana ini bersama daya ledak dengan reaksi. Jadi reaksi ini sejalan. Kenapa bilang sejalan? Kalau ada reaksinya pasti daya ledak ini lebih kuat. Kalau daya ledak ini seperti yang saya bilang kemarin, lompat jauh, tolakannya, daya ledak tolakannya, powernya, tolakannya. Kalau reaksi ini penjaga gawang ya. Ketepatan ini sama, ini seperti striker menendang ya. Jadi untuk yang biasanya ini untuk panahan, baru kalau dibilang menembak juga bisa. Seperti itu. Ini ketepatan ini biasanya untuk contoh menendang bola pada saat tendangan penalti, dibutuhkan ketepatan, kekuatan, dan daya ledak yang tadi. Jadi udah sampai sini paham kan nak? Baru yang ke-9 ini adalah koordinasi. Jadi koordinasi ini biasanya koordinasi ini kemampuan seperti contoh konsentrasi yang di sini saya ambil ya, konsentrasi tinggi dan insting yang kuat. Biasanya koordinasi ini ambilnya bersama sama penjaga gawang, artinya menentukan gerak arah bola. Contoh gerak arah bola sama dengan reaksi tadi. Dibutuhkan keseimbangan dan konsentrasi yang tinggi. Contohnya kalau misalnya penjaga gawang itu berpusat pada arah kakinya, bukan pada bolanya, kakinya saja. Kalau kakinya reaksi, contohnya koordinasinya pada kaki dia, ini bersejalan. Kalau udah kakinya diperhatikan lebih tinggi, maka sejalan dengan ketepatan sewaktu penendang tadi menendang bola. Makanya dilihat kakinya dan diarahkan dengan tujuan pada bolanya. Contoh yang saya bilang tadi, dia sewaktu menendang, ya bolanya juga sambil dilihat. Yang terakhir adalah daya ledak. Daya ledak tadi sama ini seperti dengan ini yang bersama, sorry ya. Daya ledak ini sambungannya ya. Artinya daya ledak tadi seperti tolak peluru bisa, lompat jauh, baru ya kayak pemukulan smash itu daya ledaknya juga perlu. Itu dia ya. Oke, nanti kalau kayak kurang jelas boleh japri ya, karena kemarin Sir juga sudah membahas ini di radio RRI 2 Medan tentang kebugaran jasmani. Kalau misalnya kira-kira apa, boleh dilihat di Pro 2 RRI Medan, karena kemarin sudah jelaskan tentang ini ya. Lanjut. Oke, di sini dia manfaat dan kebugaran jasmani. Yang pertama itu meningkatkan sirkulasi darah, kerja pada jantung ya. Apabila kita melakukan kebugaran jasmani ya, sirkulasi darah kita akan berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Baru meningkatkan stamina, ini hampir sama. Jadi sirkulasi darah kita sudah berjalan dengan baik, pasti stamina kita dan kekuatan tubuh kita juga akan bertambah. Umur kita juga akan bertambah ya. Menambah kemampuan dan pemulihan organ tubuh yang lebih cepat. Iya, apabila contohnya anak-anak tadi proses pertumbuhan, ada baiknya melakukan kegiatan olahraga ya.
bukan berarti olahraga seperti atlet. Kalau atlet itu dia dengan porsir, ini kita melakukan olahraga sebagaimana mestinya, artinya rutin tapi nggak diporsir kali. Nah, kira-kira seperti itu apanya ya, gambaran besarnya. Memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Iya, kalau kita melakukan kebugaran jasmani, tentu badan kita akan ringan dan merasa segar ya. Kenapa? Ya awal-awal kalau melakukan kegiatan olahraga di pagi hari, ya mungkin badan kita akan terasa lemas. Pertama-tama itu pasti lemas. Tapi kalau dia keseringan untuk melakukan olahraga, pasti badannya akan ringan. Nah, yang ketiga mengurangi resiko obesitas. Maksud sini mengurangi resiko obesitas ini ya ada baiknya berlari pada siang hari. Kalau dia pada pagi hari itu dia untuk pernapasan, tapi ada baiknya mengurangi obesitas itu berlari pada siang hari, mulai dari jam 1 hingga ke jam 2 siang atau jam 3 siang ya. Mencegah penyakit jantung, iya, apabila ada tetangga ataupun saudara kita ya, lakukanlah kebugaran jasmani olahraga setiap paginya. Contohnya berjalan pagi, sama mengulur segar, peregangan otot-otot biar sirkulasi darah kita lancar. Ini bersama ini yang pertama tadi nah ya. Sama juga menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi kalau contohnya bukan hanya melakukan olahraga dapat mengurangi tekanan darah tinggi, tapi juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Harus dijaga juga dong. Kalau misalnya dia hanya makan lemak ataupun tidak teratur pola makannya, ya tentu saja tekanan darah tinggi juga naik, kolesterolnya juga naik. Tapi kalau biasanya kalau tekanan darah tinggi, rajin olahraga itu akan netral, normal. Tapi artinya kalau bisa dijaga ya pola makannya. Meningkatkan energi, ya. Meningkatkan energi ini ya setelah kita konsumsi makanan yang bergizi tambah lagi olahraga, ya otomatis energi kita sama ini, meningkatkan stamina bersama ya. Begitu dia kira-kira. Terhindar dari tulang keropos, iya. Artinya keropos ini osteoporosis. Biasanya kalau berolahraga itu usahakan minumlah minuman yang air putih yang banyak, seperlu dan secukupnya, tapi yang hangat, jangan air dingin. Karena apa? Biar tidak terjadi penyempitan pada tulang ekor belakang. Kalau terjadi artinya kalau malas kita minum, ya tentu saja sirkulasi darah kita tidak lancar. Makanya air putih itu sangat membantu proses sirkulasi darah dan mengganti ion tubuh ya. Meningkatkan daya tahan, ya hampir sama. Meningkatkan kelenturan dan persendian, iya, seperti tadi tarik balet, yoga, hampir sama ya. Meningkatkan otot serta kecepatan, nah ini dia yang saya bilang tadi, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. Ini hampir sama dengan yang saya bilang tadi, yang mana tadi ya, memiliki tubuh respon. Nah ini ya, ini hampir sama ini. Nah jadi tanpa kita sadari langkah gerak kita akan terasa ringan, segar jadinya. Begadang pun kita, tapi tidak akan terasa apabila kita rajin berolahraga ya. Ini sistem saraf dan fungsi jantung sudah saya jelaskan tadi. Nanti video pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang tekanan darah, mana normalnya, mana baiknya ya. Ini mempertahankan miliar sirkulasi. Ini dia, mengurangi LDL dan menaikkan HDL ya. Jadi low destination lipoprotein LDL ini adalah lemak jahat. Ini adalah lemak jahat LDL ya. Ingat, nah LDL ini adalah lemak jahat, sedangkan HDL adalah lemak baik. Lemak jahat ini biasanya tergantung pada lemak. Contohnya bakso, baru instan, mie juga, baru termasuk juga dengan kulit ayam juga, hotdog, ada banyak ya. Tapi kalau HDL ini terdapat pada ikan, sayur-sayuran, pokoknya yang vegetarian lah, ini yang tentang HDL ya. Jadi di dalam daging itu pun terdapat juga ada HDL dan LDL-nya. HDL-nya itu ya datang lemak tadi ya. HDL-nya daging bercampur, artinya serat dagingnya tadi. Jadi harus betul-betul kita harus tahu menempatkan. Sama dengan telur itu kemarin sudah jelaskan, kuningnya tidak baik juga karena itu meningkatkan LDL ya. Kalau misalnya mengurangi kolesterol, tidak menaikkan ininya, ya makalah yang putihnya saja, karena itu adalah karbohidrat yang cukup baik ya.
Sampai di sini pembelajaran kebugaran jasmani, semoga masyarakat paham. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.